Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengisi aplikasi Siwaslu untuk pengawas kelurahan dan desa atau PKD. Yang pertama, kita buka saja aplikasi Siwaslu atau Siwaskam ya, yang sudah didaftarkan oleh Panwaslu kecamatan masing-masing ya. Jika memang jaringannya bagus, maka insya Allah akan terbuka. Nah, seperti ini di sini saya membuka salah satu akun PKD dan di sini tertera nama dan username ya. Kemudian kita lihat di sini ya, ada kurang lebih 5 fitur ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini yang lain ini belum berfungsi. Yang berfungsi baru yang ini ya, yang Siwaskam saja. Nah, yang lain tolong jangan diganggu gitu. Yang berfungsi baru Siwaskam saja. Untuk laporan POM A belum. Kita silahkan masuk ke aplikasi Siwaskam. Nah, di sini tolong yang lain jangan diganggu. Yang berfungsi itu baru yang ini saja dulu. Yang pertemuan terbatas dan tatap muka dan rapat umum. Nah, sekarang ini bagaimana cara kita menentukan laporan kita bahwa di setiap aplikasi itu, di setiap pengawasan itu, apakah dia pertemuan terbatas atau rapat umum, maka kita bisa melihat dari STTP yang diterbitkan oleh kepolisian. Biasanya sih kebanyakan tuh pertemuan terbatas dan tatap muka ya. Kalau memang rapat umum, kita buat rapat umum. Sekarang kita asumsikan bahwa itu adalah pertemuan terbatas ataupun tatap muka. Kita silahkan klik. Jadi yang diklik yang dua ini saja ya, yang ini atau yang ini. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini kita silahkan isi data pengawas masing-masing. Misalnya kita umpamakan di sini adalah Basri, kemudian instansi, silahkan isi instansi kita di Panwaslu kita daerah masing-masing, yaitu daerah kecamatannya. Misalnya Panwaslu kecamatan, kita tulis saja gas misalnya kalau disingkat gitu ya. Kita tulis yang benar aja ya, Gaung, kemudian anak serka. Oke, jabatan ini kita tulis PKD Kuala Gaung. Nah, kemudian waktu pengawasan kampanye kita isi sesuai dengan hari ya yang kita isi. Misalnya kebetulan hari ini tanggal 24 ada kampanye, kita isi tanggal 24-nya ya. Kalau misalnya hari kemarin, jadi hari waktu kampanye itu. Dan ini masih bisa diedit ya sampai sekarang, hari kapan saja kita converse. Ya, waktu sudah sesuai, kita cek lagi. Instansi sudah sesuai, PKD jabatan sudah sesuai, kemudian pengawasan hari tanggal 24 bulan 12 2023. Kita lanjut. Nah, di sini kita silahkan isi ya, masing-masing silahkan diisi dan tolong kepada yang mengisi aplikasi ini benar-benar melihat apa isi dari konten dari pertanyaannya. Jangan main klik-klik saja. Ini kalau kita lihat ini kurang lebih ada 21 item pertanyaan. Jawabannya sangat mudah saja, kita hanya tinggal klik ya atau tidak. Misalnya sebagai contoh, kita isi dari yang pertama dulu ya. Pertemuan terbatas dan tatap muka. Pertanyaannya, apakah kampanye pemilu dilakukan di dalam ruangan, gedung, bukan gedung, di dalam gedung tertutup, secara virtual melalui media daring, di luar. Pertanyaannya ini ya. Yang ini adalah asumsinya, tapi pertanyaannya cuma satu, apakah kampanye pemilu dilakukan? Ya, jadi kita bisa pilih misalnya dilakukan di dalam ruangan, gedung, di dalam gedung tertutup, secara virtual, secara daring, di dalam ruangan, bentuk kunjungan ke pasar dan sebagainya. Kita tidak bisa memilih ini, cuman kita pilih yang ini saja. Misalnya salah satunya ini kan, misalnya di dalam ruangan, di dalam gedung. Nah, kalau tidak ada termasuk satu di antara 4 item itu, maka kita pilih yang tidak. Ya, kalau tidak, maka dia akan muncul keterangan apa sih yang di luar item yang 4 tadi gitu.
kita pilih saja yang ya gitu ya. Nah begitu pula. Kemudian apakah jumlah peserta kampanye dilakukan dalam ruangan atau gedung sesuai ketentuan? Nah, di sini ada pilihannya ketentuan pertemuan terbatas berjumlah 30 orang atau tingkat nasional gitu ya. Kita pilih ya. Nah, jika Anda pilih tidak, maka mungkin ada akan diisi. Biasanya ini kenapa kita pilih tidak? Karena tidak sesuai dengan item yang ini ya, dua item ini. Maka kita isi, maka ada di sini harus kita isi siapa yang melakukan itu, ya, siapa yang melakukan kejanggalan itu. Maka kita isi keterangannya gitu. Kalau kita isi tidak atau iya, ini berbeda ya di setiap pertanyaan. Maka setiap pertanyaan ini jangan tidak ada yang dipilih, semuanya dipilih. Pilih iya atau tidak saja. Tapi setiap pilihan iya dengan tidak itu memiliki konsekuensi memberikan keterangan. Maka jangan diklik sembarangan, harus dibaca dulu gitu ya. Sekarang saya akan coba isi ya. Nah, sekarang saya sudah hampir selesai ke item nomor 21 POM Siwaskam. Saya pilih gitu ya, apakah terdapat pejabat negara atau struktural atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN. Mungkin jawabnya tidak ya. Kalau memang ada ya kita isi ya, tapi kita harus membuat keterangan pelakunya siapa gitu ya. Kalau pejabat ASN, mungkin keterangan siapa ASN yang terlibat itu kita tuliskan namanya ya, tapi kebetulan yang untuk ini tidak ada ya, maka tidak ada, tidak. Lalu kita unggah, kita klik unggah, dan ini ada keterangan sukses ya. Kalau sukses berarti kalau dia gagal, Anda ulangi lagi pengisian formnya, mungkin ada poin yang tertinggal untuk Anda isi. Tapi kalau betul gagal juga walaupun sudah semua poin terisi, mungkin Anda perlu menginstal ulang aplikasi. Jadi hapus dulu aplikasi yang ada, minta ke admin kecamatan Anda dan install ulang lagi aplikasi, minta password yang di username lagi untuk dilakukan penginputan ulang. Mungkin insya Allah akan berhasil. Nah, setelah berhasil, kemana perginya POM kita tadi? Nah, kita klik yang di samping di sini, ya, yang titik 3 di samping. Nah, di sini akan ada hasilnya yang kita buat tadi, ya. Lalu sebetulnya ini secara otomatis akan terbaca di aplikasi Siwaskam kecamatan ya. Jadi kecamatan otomatis setelah kita lakukan ini maka dia akan otomatis terbaca di kecamatan. Nanti akan kita lihat apakah di kecamatan bisa terbaca atas nama Basri ini ya. Untuk melaporkan kampanye tanggal 24 ini, kita klik di sini. Ya, nah ini hasilnya tadi. Hasilnya seperti ini ya. Dan ini bisa di-download. Kita tinggal klik di sini, di-download. Kemudian sukses. Nah, maka kita lihat kemana hasil downloadan kita tadi larinya ya. Kita coba telusuri ke file manager kita. Dibuka HP kita, cari file manager. Nah, mungkin ini file manager saya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ke, saya akan coba buka ke, coba yang terbaru, dan ini biasanya berbeda-beda ya. Setiap apa namanya? Setiap HP berbeda-beda. Kita lihat di sini saya coba buka di dokumen ya untuk mencarinya. Kita buka di file PDF.
ya. Eh, kita lihat agak susah juga caranya ya. Nah, kemana? Kita lihat, coba kita buka dulu di sini, ya. Kita coba di penyimpanan ponsel. Nanti kita cari di Android. Kita cari data, kosong juga ya. Di media, kosong juga. Sekarang kita lihat di download. Ternyata tidak ada juga. Ini kemana ya larinya downloadan tadi? Bingung juga saya ini. Tapi yang jelas kita konfirmasi ke kabupaten untuk memastikan apakah inputan kita tadi sudah terbaca di aplikasi kabupaten. Mungkin untuk sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Nanti kita akan jelaskan lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.